Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Biologi Universitas Bengkulu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Prodi Biologi. Perkenalkan, nama saya Della Celcia dengan NPM Web 1D024013. Saya berasal dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi 1 sampai akhir sebagai pengganti UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, pada pertemuan pertama yaitu membahas tentang kontrak kuliah yang sudah diberikan oleh Bapak. Yang pertama itu ada kehadiran itu minimal 80%. Setelah itu ada keaktifan kita di kelas. Setelah itu juga ada tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak melalui e-learning maupun secara offline saat pertemuan. Dan yang pertama, pada pertemuan pertama itu membahas tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang dimana bahasa Indonesia itu sendiri berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan maritim. Bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan kemudian diresmikan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Yang kedua itu ada hakikat bahasa Indonesia, dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu sebagai bahasa pemersatu yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Yang kedua sebagai alat komunikasi resmi yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan media. Yang ketiga sebagai identitas bangsa yang mencerminkan karakter masyarakat Indonesia. Yang keempat itu sebagai bahasa yang dinamis yang terus berkembang mengikuti zaman melalui penyerapan kata-kata baru dan perubahan dalam struktur bahasa. Kemudian perkembangan bahasa Indonesia terus berlanjut melalui penyempurnaan ejaan, penyerapan kosakata dari berbagai bahasa daerah dan asing, serta perkembangan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, dan media. Bahasa Indonesia mengalami perjalanan panjang sebelum melalui bahasa yang kita kenal saat ini. Itu pada pertemuan pertama dijelaskan tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertemuan yang kedua, yaitu menjelaskan materi tentang sikap berbahasa Indonesia, yang dimana saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu, yaitu pengertian sikap bahasa. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Yang kedua itu sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap pada umumnya. Yang ketiga itu sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa, baik yang dibahasawan maupun multibahasawan. Yang kedua itu ada ciri sikap bahasa. Yang pertama kesetiaan bahasa, yang kedua kebanggaan bahasa, dan yang ketiga kesadaran adanya norma bahasa. Yang ketiga itu komponen sikap bahasa. Satu, komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan. Kedua, komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik, suka ataupun tidak suka. Yang ketiga, itu komponen pronatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Yang keempat itu jenis sikap bahasa. Yang pertama itu ada sikap kebahasaan. Yang kedua itu sikap non-kebahasaan. Yang kelima itu ada sikap terhadap bahasa Indonesia.
Maksudnya, sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Yang pertama ada sikap positif. Selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara sembarangan dan mengoreksi bahasa lain. Kemudian menjelaskan tentang imbuhan me bertemu huruf yang kata dasarnya KTSP dan huruf kata kedua tersebut huruf vokal, maka akan mengalami pelepasan seperti me bertemu kaji menjadi mengkaji, me bertemu produksi menjadi memproduksi, kemudian me bertemu pesona menjadi mempesona, memesona, awalan atau akhiran US kata majemuk. Pada pertemuan ketiga, yaitu menjelaskan tentang teks dalam kehidupan akademik. Yang pertama itu bentuk tulisan secara umum. Yang pertama ada prosa. Yang pertama prosa fisik, yaitu novel, cerpen, dongeng, legenda, kabel, dan lain-lain. Yang kedua itu ada prosa non-fiksi atau tulisan akademik atau karya tulis ilmiah. Yang pertama ada hasil kajian, berupa makalah, artikel ilmiah populer, berita biografi, atau buku teks, dan lain-lain. Yang kedua itu hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian D1 sampai dengan D3, skripsi, tesis, buku referensi. Yang kedua ada puisi lama, yaitu berupa mantra, pantun, karmina, sloka, gurindam, syair, dan talibun. Yang kedua puisi baru, berupa balada, himne, ode, dan satire. Yang ketiga itu ada drama yang berupa tragedi, komedi, opera, melodrama, farce, tableau, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah tulisan akademik. Pengertian tulisan akademik yaitu jenis tulisan yang menjadi suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Yang kedua, bentuk tulis ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka berupa makalah, artikel ilmiah populer, dan lain-lain. Kedua, hasil dari proses penelitian tesis, disertasi, artikel, jurnal, dan lain-lain. Yang ketiga, sistematik tulisan ilmiah, yaitu hasil kajian pustaka, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran, daftar pustaka. Yang kedua itu hasil dari proses penelitian, itu berupa halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Itu yang terakhir. Itu berupa hanya teori-teori saja, sedangkan buku ajar itu ada teori, ada soal. Sedangkan modul lebih banyak soal dibanding teori. Apa beda referensi dan monogram? Referensi yang besar dari hasil penelitian 1 tahun sampai seterusnya, sedangkan monogram bagian kecil atau skripsi. Pada pertemuan keempat, yaitu menjelaskan mengenai materi menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber dan referensi digital, yaitu beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Yang pertama itu ada Crosscraft, yang kedua itu ada PDF Drive, yang ketiga itu ada Mendeley, yang keempat Taylor dan Francis Online, yang kelima Library Genesis, yang keenam Google Trends. Yang dimana kami sudah mempraktekkan itu bagian dari aplikasi Mendeley. Sudah ditugaskan untuk membuat pendahuluan
membuat daftar pustaka dan mencari jurnal melalui Mendeley yang sudah di-download di masing-masing laptop. Itu Mendeley, di mana aplikasi yang membantu dalam membuat citasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Jenis-jenis Mendeley ada Mendeley Desktop, ada Mendeley Web, Mendeley Reference Manager. Contoh membuat latar belakang KTI dengan Mendeley. Pertama itu ada bab 1 pendahuluan, latar belakang yang berisi pendidikan memiliki pengaruh terhadap budaya suatu masyarakat. Itu sebagai contoh dari jurnal yang sudah didapat dari Mendeley. Kemudian saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kelima, yaitu presentasi ilmiah. Yang pertama itu ada hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah itu merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum yang menyampaikan gagasan atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yaitu pemberi pesan, komunikator, media yang tepat sehingga audiens terinspirasi, dan penerima pesan atau audiens. Yang kedua, presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat. Presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat merubah keyakinan atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Yang terakhir, presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan, hanya dimengerti diri sendiri dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterima. Alur dari presentasi yaitu pembuka, isi, dan penutup. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7 yaitu mendesain proposal kegiatan, yang dimana hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistematika proposal kegiatan yaitu ada judul, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum, rencana usaha, bab 3 itu metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, dan yang ke-7 ada daftar pustaka. Yang ke-8 yaitu kami melaksanakan UTS, ujian tengah semester, yang mencakup materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Dan pada pertemuan selanjutnya yaitu kami mempresentasikan hasil kegiatan proposal kami, yang dimana dipresentasikan pada hari Kamis, yaitu berjudul Keripik Daun Kelor, yang menyampaikan tentang proposal kegiatan, yaitu rencana kegiatan kami yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan. Itu kami membuat produk kedalorku, keripik daun kelor dari ciri khas dari Bengkulu. Dan yang terakhir itu membuat skripsi, mengambil referensi. Kami merubah atau mengganti sedikit-sedikit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir mungkin masih banyak kekurangan dan masih banyak materi yang agak tertinggal sedikit yang belum sempat saya jelaskan di dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe di
YouTube saya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.